Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk kita angkat kedua tangan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, jumpa lagi di tema 7 dengan Miss Mai, yaitu temanya adalah indahnya keragaman negeriku. Ya, teman-teman, kita simak yuk sama-sama video pembelajaran kali ini. Ya, pada pembelajaran tema 7 masih di subtema 2. Kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman ekonomi Indonesia di bidang pertanian dan magnet. Yuk kita simak video pembelajaran selanjutnya ya teman-teman. Tahukah kalian bahwa Indonesia tidak hanya memiliki keragaman budaya, suku, bahasa, dan agama saja ya teman-teman? Ternyata Indonesia juga memiliki keragaman ekonomi. Di antaranya yaitu di bidang pertanian dan non-pertanian. Ya, kali ini kita akan membahas keragaman ekonomi Indonesia di bidang pertanian. Apa saja ya teman-teman? Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya sebagai petani. Pertanian bercocok tanam adalah kegiatan mengelola tanah dengan cara menanam untuk menghasilkan barang. Contohnya padi, jagung, dan buah-buahan. Yang kedua yaitu aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Peternakan ada dua macam ya teman-teman. Yang pertama, peternakan besar, yaitu peternakan dengan modal besar, kemudian membutuhkan lahan luas, dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Yang kedua, peternakan kecil, yaitu peternakan dengan modal kecil dan tempat yang tidak begitu luas. Lalu, apa saja ya teman-teman jenis hewan yang dibudidayakan? Oke, yang pertama yaitu peternakan unggas, seperti ayam, itik, burung, dan bebek. Yang kedua, peternakan hewan kecil, meliputi kelinci, kambing, dan domba. Yang ketiga, peternakan hewan besar, seperti sapi, kerbau, dan kuda. Nah, hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, susu, kulit, dan bulu. Tidak hanya dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan, seperti tas, sepatu, jaket, sarung tangan, dan kok bulu tangkis. Oke, selanjutnya yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sebagian besar luas wilayah Indonesia berupa perairan. Oleh karena itu, Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Aktivitas di bidang perikanan dibagi menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Yang pertama, perikanan tangkap adalah dilakukan nelayan dengan menangkap ikan di laut. Kemudian yang kedua, yaitu perikanan budidaya yang dapat dilakukan seperti di darat dan di air payau. Di darat seperti di kolam ikan, waduk. Contohnya adalah lele, nila, mujair. Kemudian di air payau dilakukan di tambak pesisir pantai. Contohnya udang, kakap, bandeng. Kemudian yang keempat,
aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Hasil hutan terdiri dari hasil hutan kayu. Contohnya seperti pohon jati dan pohon meranti. Kemudian dan hasil hutan non-kayu. Misalnya pohon kina, karet, damar, dan sagu. Ya, teman-teman bisa lihat pada gambar adalah gambar pohon kina, pohon karet yang diambil getahnya, kemudian pohon damar. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Maksudnya adalah hutan yang memiliki beragam jenis pohon besar yang dapat menyuplai oksigen ke seluruh dunia. Pelestarian hutan dapat kita lakukan dengan cara tebang pilih dan reboisasi. Nah, apa ya teman-teman fungsi hutan? Yang pertama adalah penyimpan cadangan air tanah. Yang kedua, penyeimbang iklim. Yang ketiga, tempat habitat flora dan fauna. Kemudian yang keempat, sebagai tempat wisata. Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Maksudnya adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Nah, teman-teman masih ingatkah materi di subtema 1, yaitu macam-macam gaya? Salah satunya adalah gaya magnet. Nah, teman-teman sudah mempelajarinya beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari benda yang menggunakan magnet. Ya, contohnya seperti kulkas, kemudian tempat pensil, tas, televisi, dan sebagainya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang magnet. Ya, lebih lanjut yuk kita pelajari. Ya, magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam, seperti besi, baja, nikel, kobalt. Nah, pada gambar itu merupakan jenis-jenis magnet ya teman-teman. Ada magnet silinder, magnet jarum yang biasa digunakan pada kompas untuk menunjukkan arah. Kemudian magnet ladam, magnet keping, magnet batang, dan magnet U. Oke, benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contohnya peniti, jarum, paku, sendok, dan klip kertas. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetik. Contohnya kertas, penghapus, kayu, dan plastik. Nah, daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. Nah, ini contoh yang merupakan di sekitarnya masih dipengaruhi oleh gaya magnet atau medan magnet ya teman-teman. Itu merupakan magnet yang berada di antara pasir, maka akan seperti itu ya. Oke, sifat-sifat magnet. Yang pertama, sifatnya apa saja ya teman-teman? Yang pertama adalah memiliki gaya tarik. Kemudian yang kedua, memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dengan simbol U. Pada magnet gambarnya itu berwarna merah ya, yang berwarna merah itu kutub utara atau U, dan kutub selatan atau S, simbolnya S yang berwarna biru. Oke, kemudian dapat menembus benda-benda tertentu. Kemudian kutub senama tolak menolak dan kutub tidak senama tarik menarik. Nah, ini merupakan gambar kutub tidak sejenis atau tidak senama yang tarik-menarik ya teman-teman. Kemudian gambar selanjutnya adalah kutub yang sejenis tolak-menolak. Ya,
teman-teman tadi sudah menyimak video pembelajaran yang Miss Mai sampaikan. Semoga apa yang Miss Mai sampaikan teman-teman dapat memahaminya ya. Oke, untuk tugas kali ini adalah mengerjakan soal di buku tema 7 halaman 141 nomor 1 sampai nomor 3 dan halaman 127 nomor 1 sampai nomor 5. Jangan lupa ya teman-teman, tugasnya dikerjakan di buku tulis dan kirimkan ke guru kelasnya masing-masing ya. Oke, selamat mengerjakan. Tetap semangat belajarnya dari rumah, jaga imun, dan jangan lupa jaga iman. Oke? Ya, teman-teman, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran yang Miss Mai sampaikan sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Yuk, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, teman-teman, terima kasih ya semuanya atas perhatiannya yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.